siapapun lawannya, Lim. Dia Ya. nggak peduli mau sekuat apa musuhnya. Gua akan tabrak, gua akan terobos. Urusan menang atau enggak belakangan. Ya, mental dan percaya kepada temannya. So drafting pace dari game yang pertama di match yang kedua sudah dimulai. Ada Masya yang masih sama Om ya. Sama ya berarti ya. Ini kita bisa bilang Fanny gak di ban gak di pick gak nih? Bisa aja. Kalau Bigetron, tapi Bigetron mereka memang sering nge-ban Fanny ya. Ini kemungkinan, Mereka always ban Fanny. ya ini kemungkinan Fanny akan hilang sih. Iya kan, tapi gak di ban juga. Oke, masih Fredrin. Gak di ban gak diambil. Karena Alter Ego juga tipikal yang sama. Jadi bisa jadi nih, no Fanny. Ya, no Fanny aja gitu. Dua-duanya gak bakal memilih untuk perebutan Fanny itu sendiri. Gak ada Fredrin, Baxia kan nanti nextnya bakal dibuang oleh Alter Ego. Wow, second pick ya. 2 target ban, 3 target ban terlalu over sih Om. 3 target ban emang agak cukup over kalau menurut gua. Karena bisa kita bilang agak cukup memaksakan. Dan itu jangan lupakan, itu bisa merubah game plan loh. Misalnya game plan-nya itu nanti akan berubah, siap gak yang melakukan ban tersebut? So far yang kalau game plan-nya berubah dari game pertama dan game kedua, Onyx kemarin sih itu bisa. Onyx bisa. Tapi kalau Alter Ego, gua belum lihat ya yang sesignifikan itu untuk perubahannya. Ya, yang reaktif banget ya. Kalau lawan lempar apa, strategi mereka bisa berubah juga. Tarik ban, Granger terlepas. Oke, Chusin. Ini maksudnya first pick gak nih? Bisa ada Baxia kalau mau. Baxia first pick, karena Kimi first pick kan lawannya ambil Baxia. Iya. Kayak kurang fit jadinya kan. Yep. Atau Granger dulu. Granger juga oke. Kalau memang semahal itu ya buat Granger. Karena Haris sudah di-ban, jadi otomatis Grangernya biasanya lolos nih. Iya. Untuk bisa ngedeal damage di belakang selama Baxia gak diambil. Oke, apalagi Eman kita tahu dengan Grangernya itu juga power. Tapi dalam sisi semuanya, ada satu hero yang terbuka banget dan ini cukup kuat digunakan untuk Finn. Chip juga Om. Chip terbuka. Chip juga oke sih. Hero bernuansa teleport ya, tapi Joy ternyata keluar dari konsep tank jungle Om. Wow. Shifting sekarang untuk Bigetron, mereka tidak menggunakan tank jungler ya. Karena kita sudah cukup jarang melihat Joy bermain di EXP lane. Dulu, yes. Ya. Sekarang sudah tidak ya. Bahkan terakhir itu di scene internasional terakhir Om. Oke, Itu dipakai Joy XP. Joy XP. Sempat sama international team. Ya sama mid juga sempat kan. Sempat mid juga. Joy buat ada di mid. Tapi jawabannya Loi. Ini dia respon dari kutipan kata-kata dari CEO Alter Ego juga. Kalau nggak bisa lawan Loi, ban aja. Tapi jawabannya bukan di ban Om. Dipakai, di deny pick sekalian. Deny pick. Yes, untuk Moreno, pilihan mereka ini ada beberapa sih. Kimi sebenarnya masih bisa dipakai atau kalau tidak Valentina pun masih cukup bagus. Oke. Atau gold lane-nya dulu Om. Karena dia punya match up yang bagus kan. Iya. Iritel, Angela. Iya. Mancing Iritelnya dulu biar ada satu band seenggaknya ke arah Angela. Tapi iritelnya Eman sih flankingnya gua akui ya. Itu ngeri loh. Dia sabar. Banget. Sabar banget ya. Justru itu dia yang ngebuat agak cukup spesial. Kapan dia ngeluarin heavy crossbow-nya itu sabar banget. Yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Alter Ego gak bisa menebak di mana Eman datang. Ya. Timing yang begitu bagus. Tapi ternyata beda lagi Om. Yep. Draft yang hampir 100% berbeda. Oke, selainnya memang di sini fokusnya adalah untuk membuka map juga. Jadi lebih secure nanti kalau ada diversion yang bakal dipakai oleh Alter Ego dan Baxia ternyata sebuah jawaban kah untuk spam skill dari Selena nanti. Tapi ini Baxia kemana nih Om? Bisa roamer, bisa jungle juga. Tapi so far nih ya, melihat perform dari Rine sendiri. Mainin tank jungler. Kayaknya agak ke assassin atau damage lah dia. Iya, gue setuju banget. Tapi ya, itu kan mungkin menurut perspektif kita yang tidak ada dalam screen. Betul. Mungkin screennya sudah berubah, kita nggak ada yang tahu. Oke. Bisa jadi. Nah permasalahannya untuk fase band yang kedua nih. Dari Bigetron mereka bisa mempersempit lagi mungkin hero-hero XP lainnya. Karena dia udah ambil tapi Franco, wow respect ya. Yap. Franco dari Dreams. Agar Joy ya, ini tidak tertangkap juga. Franco Tigreal gimana Om? Bisa banget itu. Enak ya? Yang bisa pegang Implosion juga kan bisa banget untuk pegang Joy. Tanpa immune takutnya. Dan last band dulu, Marksman lagi ke Irritel. Atau Moskov? Yap.
Kalau Tapi- Moskov hitungannya defensif ya. Tapi Moskov juga lumayan sulit banget ya tembus pertahanan Baxia. Sebenarnya sulit Om, tapi kalau kamu main Moskovnya Eman kayak Beda ya. gimana ya Om ya? Build different. Itu kayak iya, gua setuju dengan kata-kata itu Om. Build different, oke. Aman nih retail sih, aman. Mau nih Iritel atau Moskov? Kalau Iritel bisa ada paketan Angela juga. Who said there are no Chips. Oh, chip. Ditantang Om. I literally invented Ditantang one. habis ini. Iya, karena kemungkinan Iritel bisa dipakai heavy crossbow. Ini punya splash damage juga. Yap. Sementara Waduh. untuk last band. Ke arah mana nih? Masih ke Romer kah? Atau pindah ke arah X-Killen ya? Hero tebal satu Gatot Kaca Oh, bisa juga. atau Badang atau Badang. Badang sih ganggu banget. Iya, atau Badang Badang. mengganggu Joy sekali. Oke. Paksa. Bentar, kalau Badangnya diambil Badang XP berarti. Baxia, karena kita asumsinya Baxia Baxia, Romer kan? Asumsinya nih. Oke. Karena mereka sudah punya damage mungkin di belakangnya. Granger, Loyi, mereka bisa mainin 3 badan juga Bisa. secara bersamaan. Tapi last band juga cukup menentukan. Tigreal kah? Kurang kontrol. Itu dia, Tigreal. Tigreal. Your team Terbaca ya. is picking. Pick 4, langsung nih ke arah mana Badang kan? Nah, kalau ngomongin ke arah Badang, ini bisa menjadi sebuah jawaban yang cukup kuat untuk bisa menutup jalannya seorang Joy dan juga Bofeus nantinya. Satu kali masuk, ini agak cukup berbahaya. Tapi ngomongin ke arah Selena Moreno nih harusnya ya, kalau menurut gue ya, masih Selena Moreno ya. Moreno sih. Ini yang dikhawatirkan adalah Arvi nggak boleh lengah. Gak boleh geser map asal. Nggak boleh lengah. Kenapa? Kondisinya, ketika Moreno udah view atau terdeteksi di arah bot lane dengan rotasi yang dimiliki, hijaunya itu responnya cepet banget. Dan yang ada, malah Bigetron nggak bisa tarik mundur pasukan mereka. Ya. Itu bahaya loh, kedinai rotasinya. Oke, Badang sudah diambil. 2 pick lagi nih. Ini akan menentukan kemana Eman akan berlabuh. Iya. Iritel Angela, Iritel Angela, betul. apakah opsi yang bagus Om? Karena Atau efek sisinya dikit. Ya mereka juga masih butuh badan sebenarnya. Cuman takutnya ini badannya bisa dipegang Baxia. Efek-efek slownya, efek-efek potong anti regen juga ini mahal banget nantinya. Jadi begitu mereka nggak bisa terlalu lama juga bermain di bagian depan. Dan kalau mereka memakai Angela ya itu dia. Berhadapan dengan Baxia Mark yang bisa memotong efek kill. Cuma opsinya gak jauh sih Om. Nah, Gatot Moskov, Kaca. Gatot Kaca, ternyata efek sisi. Dan juga split push yang nanti bisa diisi oleh Eman. Last pick. Berarti ini membuktikan Baxia bakal kemana? Betul. Apakah akan keluar tiba-tiba Link yang dipakai? Tiba-tiba Hanzo? Assassin. Cukup memungkinkan pastinya ya. Atau kita balik ke Leomar Tom? Oke, Angelanya. Angela, wow, Baxia untuk Rine. Itu dia yang kita sempat sounding. Kita tahu Rine sangat kuat dengan assassin damage. Tapi apa yang kita nggak tahu di dalam scrimnya itu. Mereka akan memainkan gameplay tersebut. Ternyata ada Baxia di posisi jungle. Cukup menarik ya. Ada Bigetron yang keluar dari zona nyaman ya. Kembali menggunakan jungle assassin dan ada Alter Ego juga yang keluar dari zona nyaman yang menggunakan jungle tank. Iya, ada udang di balik bakwan dong. Iya, Wawan. cukup bertolak belakang melihat tadi result mereka yang kemarin. Mereka menggunakan tank yang satunya. Alter Ego dengan assassin yang dipakai. Oke, Yomawa, mari kita menyaksikan. Kali ini, mampukah Bigetron berhasil mendapatkan kado yang menarik dan yang diinginkan Eman dengan keluar dari zona nyaman? Atau bahkan Alter Ego akan menutup hari bahagia Eman hari ini. So, Impel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. To Mobile Harusnya untuk Legends. pattern di awal Baxia cepat kok. Pertanyaannya adalah invade jungle nih. Akan agresif kah? Akan Atau langsung dari awal kah? Atau cuma dari patternnya sendiri aja? Ya, dan pertanyaan lainnya pasti ya ini dengan tank jungler. Apakah Alter Ego bisa menutup dari sisi pemberian damage-nya? Karena kita tahu tank jungler pastinya akan berharap ya dari lini yang lain yang bisa ngedel damage. Oke. Dan sekarang kondisinya untuk ada solo pick off dari seorang Moreno banyak di cover sama Dream sih, Lim. Pasti. Pasti banyak di cover sama Dream sih. Nanti akan berat juga untuk Moreno bisa berikan pressure. Ya minimal cuma untuk dapat kayak poking. Instant kill-nya tuh agak cukup minim harusnya. Oke, dan pull yourself together ternyata ya yang dipakai oleh Finn. Gue belakangan ini ngeliatnya memang Gatot Kaca, Hylos. Dalam kedua ini udah mulai pakai itu. Ya biar cepat untuk revitalize-nya. Dia cari team fight, dan team fight. Kebuka revitalize di awal gak ada masalah. Sama-sama level 4. Sama-sama cepat berarti pattern farmingnya.
Tapi Invade Jungle belum kelihatan. Oh, tapi lihat Moreno depan sana. Bakal coba dimakan dan itu dia first blood. Di tangan dari seorang Hijume. Flicker for defensive. Tidak bisa didapatkan, tapi itu sudah kita informasikan sebelumnya. Dan lihat, one by one situation di arah top lane. Rine bakal coba untuk bertahan, tidak ada hard cut. Dan Dino mau tidak mau harus menutup jalan dari seorang Anavel. Karena itu sedikit aja gagal. Atau mungkin Anavel nggak ngeliat ada cover terhadap seorang Rine. Itu bisa jadi poin kill untuk Rine. Touch posisinya udah ke trigger tadi. Udah ke trigger, sampai ke trigger Liu. Lumayan tapi ya, untuk source dari ultimate yang kena. lumayan lama. Dari Soro. Bakal coba dipaksa, tapi itu dia Nino. Dia berani sekali dengan ada absorb damage yang dia miliki. Dan sedangkan ini masih menjadi keunggulan untuk Bigetron. Kenapa? Karena dia punya waktu sedikit doang sebelum Dreams di level 4. Itu kalau set up secara cepat kayaknya masih orange buff dan Nino. Itu dia yang kenapa gue bilang dia masih punya keuntungan. Dan Turtle bakal coba diambil oleh seorang Anavel. Tapi nampaknya Rine tidak mau tinggal diam. Dan Nino kali ini tertembak oleh Luka. Satu point kill dan Rine is coming dengan adanya hard guard. Ini dia yang sudah berbeda kasusnya. Retribution di shot point dari seorang Rine. Satu point kill dapatkan tapi bakal Anavel. Bakal coba dikejar asal-asalan oleh sosok dari seorang Rine. Tapi kita lihat ini surprise. Tidak ada rotasi yang terjadi nampaknya. Dan sosok Anavel tahu akan hal tersebut. Meanwhile, perpasukan ada tim Alter Ego. Mereka solo. berhasil lepaskan solo kill. Eman di bottom lane. Bottom nowhere. Hanafa terhadap Guardian. Berhasil mendapatkan satu point kill atas seorang Finn. Dikembalikan keadaannya. Tapi Anavel kali ini dengan satu point kill dari seorang hijau yang bisa selamatin lagi menuju ke belakang. Dreams mundur. Luka too strong. Tapi nampaknya Rine bakal jadi korban keganasan dari seorang Luka. Bigetron mengamuk dan seluruh keunggulan dari Alter Ego semua diambil. Itu dia tambahan luka yang diterima ketika masuk ke jungle. Under 5 ya, terasa banget. Bahkan, Anavel. Anavel really? Really Anavel? Wah ini gak baik sih kalau dia terkena duality dan itu dia Anavel! Tertangkap! Langsung dimakan. Terdeteksi duality yang terlihat menghentikan Anavel. Tapi nampaknya tidak ada yang mau tinggal dia. Baku hantam ini dia tabrak Gaming Selonong boy! Menabrak Luke. Apa itu baku hantam? Ini yang kita inginkan. Brawl server. Itu dia, Garbage Damage Bang. Yap, dan ini terus-terusan terjadi loh. Oh, Yoji? Masih ada. Avatar of Guardian masih menutup ke arah seorang Nino. Gak ada henti-henti dari Moreno. Berhasil mendapatkan satu nyawa dari seorang Nino. Soul Eater. Memakan jiwa dan raga dari seorang Nino. Wow, tapi itu sekali. fight yang terlalu panjang juga. Dan secara untuk talent prediction ya, berarti Alter Ego ada 2. Oh, 1 ya, cuman Oji. Ranger Dua. mas, solo nih. In Nino we trust. Oke. Alter Ego menurut gua punya karakteristik yang berbeda. Dia tajam memang, tapi tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan game dari Alter Ego. Walaupun Bigetron dalam posisi yang di atas ya. Iya, tapi ini benar-benar sih kayak kita melihat terlalu agresifnya dari Alter Ego juga membuat mereka bisa dipunish tadi. Tim fight yang secara continuous mereka berusaha untuk dapetin orange buff juga terpunish juga di dalam bagian jungle milik dari Bigetron. Dan pada akhirnya ini adalah reset. Dan resetnya akan ditentukan lagi dengan pengambilan turtle yang kedua. Langsung set up. Langsung Rine set duluan. up di depan sana, Rine di garis depan. Bakal coba untuk mendapatkan satu sosok Retribution atau tidak. Tapi lihat Finn di sana dan Retribution from Rine. Baxia yang sangat kuat di garis depan early game-nya. Tapi satu hal yang paling bagus dari Bigetron adalah dia ngerem early game dari Alter Ego. Ya. Yang dari tadi udah dimenangkan oleh Alter Ego secara jauh. Direm Om Awa. Jadi keuntungannya nggak snowballing banget secara nggak langsung. Ini masih bisa ditekan lah oleh para pasukan dari tim Bigetron. Flicker Dreams. Informasi lagi diberikan. Lumayan banget nih. Bisa Gila. jadi rotasi ke arah atas. Yap, dan ini perbedaan golnya cuma dari pengambilan turtle ya ternyata dengan 2 turtle. Tadi Hijome bakal coba dimakan. Udah mulai ada satu tanda di atas jiwanya. Tapi Lele kembali ke dan masuk bahkan semua. no Spear of Destruction. Moreno berhasil memakan para pasukan dari tim Alter Ego. Eman, damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Memilih mundur ke arah belakang. Dan Rine connect tanpa adanya hardcut membuat Rine terperangkap di depan sana. Dan Luka membuat Rine hilang di telan bumi. Mid-nya terbuka, bisa banget diambil dan dipaksa defense. Offense crack, defense dengan Avatar of Guardian dan bahkan clear minion yang berhasil dilakukan Nino dengan cover yang sangat cepat. Tapi lihat di sisi selainnya, Eman, the birthday boy, berhasil mendapatkan satu clear di bottom lane. Ya ini benar-benar coveran-coveran masuk juga semuanya bisa punya efek dash dari Bigetron tadi. Nyaman banget tadi Selena untuk bisa masuk dan ada Povius yang bisa mengcover juga. Jadi sangat sulit untuk Alter Ego bisa bergerak sekali terkena dari Abyssal Arrow. Punishment-nya sangat besar sekali. Kayaknya hardcut-nya salah pegang tadi Lim ya. Benar. Bahaya itu. Tadi kalau nggak di hardguard juga udah pasti jual. Chance untuk Hijumi Slamet emang
udah kecil, teganya tadi jadi lebih gede. Ya lebih gedenya nggak nyampe banyak, Lim. Benar. Karena hijaunya jalan kaki kondisinya di sini. Agak wasting ya. Iya. Dan Moreno yang terkaya sekarang nyentuh Bigetron Gila. juga. Kayak lempar dari Bisalero-nya. Udah cukup lama sih nggak ngelihat permainan yang barbar seperti ini. Ini dia Indo pride banget gameplay kita. Dari base Tabrak Gaming, Selonong Boy memang tidak akan pernah jauh dari gameplay MPL Indonesia. Ya, emang ini adalah derby STM jilid baru ya berarti ya. Parah. Berantem terus sudah 15 kill point di bawah menit yang ke-7 sekarang. Derby STM memang ya. Yep. Kerasa banget sih memang team fight dan team Gak fight. bisa, ini gak bisa dipungkiri ya. Team fight lagi sepertinya karena Turtle. Oke. Sudah di set up. Turtle sudah di set up, tapi di depan sana Rene mampukah berhasil, tapi lihat Anafel! Gagal mendapatkan satu retribution. Bahkan coba dikejar asal-asalan, Rene tidak akan tinggal diam. Tapi lihat dengan adanya perfect turtle yang didapatkan Alter Ego, mereka masih kehilangan 900 bahkan 1200 gold. Dan itu dia. Dengan 1200 gold, Bigetron masih mengungguli, tandanya seberapa menguntungkan seluruh tim fight yang dimiliki dari tim Bigetron. Ini mereka paksa defense mid lane. Kalau nggak Alter Ego mungkin bisa mencuri sedikit. Tapi ternyata objektifnya berbeda. Langsung berjalan ke arah bawah. Gak ada yang bisa pegang Eman Om di jarak jauh. Nah itu dia, jangan lupakan masih ada Eman juga yang tadi sempat untuk dapetin solo kill. Dan bahkan untuk top turretnya sekarang lagi diambil oleh Bigetron juga. Hanya menyisakan Dreams yang bisa ada di bagian top. Ini Dreams kalau sampai show juga. Eman di trap. Eman, oke, terdeteksi begitu saja Eman. Bahkan coba dipasar dengan adanya harga, retribution rate, dan bahkan flicker telah dikeluarkan Eman. Terperangkap di depan mata, bahkan coba didapatkan. Kena begitu saja. Waktu yang cukup banyak diberikan oleh seorang Eman. Tapi nampaknya pertukaran tersebut tidak ada yang dilakukan. Selain mid turret yang tidak pecah, tidak ada lagi. Ya. Itu sebenarnya panjang loh waktunya Eman, jujur untuk seorang Moskov ya. Lumayan lama ya. Lama loh itu. Tapi tadi minionnya udah di-clear juga sih. Makanya nggak bisa untuk dipaksa push. Apalagi arah mid lane. Yang pasti jadi prioritas utama juga dari Alter Ego. Harapannya Eman tumbang dapat mid tengah. Itu dia makanya Harapannya. kita nabrak banget sih. Harapannya Om ya. Dan artinya punya item ketiga sebenarnya Melvic Roar yang selesai. Setelah Hunter ya bersama dengan Skypierce yang diselesaikan jadi... Jadi sebenarnya untuk Alter Ego sendiri mereka sudah bisa berharap nih ya kan. Dengan item yang dipegang dengan Arvi mereka bisa menangin untuk duel dari front to back-nya. Karena mereka cukup kuat. Asal tidak terkena Abyssal Arrow. Yang dari tadi mengganggu adalah Abyssal Arrow dan juga Open Vision dari Abyssal Trap. Ini damage. Ada di heist. Oke, tapi satu hal yang mungkin agak cukup harus diperhatikan kali ini, tim Alter Ego udah mulai ngerem loh permainan mereka. Dan ini harus coba dipertanyakan oleh Bigetron, mau nggak mereka ngerespon hal tersebut atau mereka bakal coba ngambil dari sisi lainnya untuk ngebuat Alter Ego akan memaksa tim fight kembali. Yang pasti hati-hati dengan Badang nih. Ini bukan Badang defense. Yep. Ini Badang damage. Ada- Badang hybrid ya. Ada DHS ya. Dan Swift Trinity 9 selesai. Oke. Jelasnya ini Emannya akan bisa lebih manjangin lane juga ya sendirian. Oke, Eman manjangin lane seperti biasa. Bahkan kalau bisa kita bilang, satu-satunya yang bisa mengatasi Eman adalah gimana Hijume untuk bisa nge-teleport para pasukan dari tim Alter Ego menuju ke arah landingnya Eman. Lihat, kondisi kali ini coba di take over dengan adanya Avatar of Guardian Mist tidak ada yang dapatkan, tapi Retribution! Wow. Di tangan Rene, mundur ke arah belakang adalah semua jawaban, tapi lihat para pasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak ada yang menteleport. Dan bahkan mengejar ke arah sosok seorang Anafel. Sebenarnya bukan jawaban. Itu bahaya sekali kalau Anafel dipaksa. Tapi satu Lord akan menentukan sekali gameplay mereka 5 menit ke depan, Lim. Game pasif. Di bagian bottom lane udah ke-trigger. Lumayan nih informasi yang diberikan lagi oleh teman-teman dari Bigetron. Mid berhasil dibongkar. Tapi memang gak ada space masuk sih untuk Anafel. Oke, Rene. oh, Rene, Nyangkut, what are you nyangkut. doing, Rene? Kali ini terperangkap tebakan Solitar. Memakan Rene. Jiwa raganya termakan, tapi Eman gagal untuk ditangkap oleh pasukan dari tim Bigetron. Wow, cukup lama loh waktunya. Wow, itu bad luck Rene sih. Wah, itu Bola roda yang menyangkut tadi Om. Ya Udah- meskipun orange buff memang didapetin dengan dia juga, tapi ya kehilangan Rene. lebih mahal daripada Orange Buff. Langsung Benar. dipotong atas. Karena levelnya kan bisa disalib kan sekarang sama Vel. Ntar lagi akan hit di level 15 juga. Oh, 4 orang. Formasi didapatkan, Finn bahkan harus mengeluarkan konsil di depan sana mencoba untuk mendapatkan seorang Finn. Avatar of Guardian form defensif telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Alter Ego mau coba untuk menabrak minimal dapetin satu buat turret dari top lane dan bahkan Dino. Flickernya miss, Luka di depan sana akan memberikan vision tapi nampaknya Anafel. Arvi dan Anafel harus meledak di tangan seorang Arvi. Targeting yang on point, Luka akan menjadi target selanjutnya dan tidak bisa bertahan, harus didapatkan seorang Arvi dengan adanya Holy Defense dari
turret membuat tim Alter Ego teredam sedikit. Tapi jangan lupakan dengan super minion yang masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Masih bisa didorong lagi, seenggaknya mid lane. Ini bisa langsung di pressure lagi. Dan catatan untuk Bigetron, mereka kekurangan high ground defense kalau nggak ada Eman. Bukan hanya itu saja, tapi RV-nya juga harus diperhatikan. Lihat damage dari harta tata dan sonatanya ini mengerikan loh, Lim. Pokingan damage yang udah mulai membuat tim Bigetron getar. Ini udah mulai getar Om Mawa. Oke, tapi ya kita bisa tahu ini masih dengan Lord yang pertama juga tadi. Jadi Lord kedua yang akan jauh lebih menentukan juga ya. Lebih punya banyak HP. Dino si Halbert menuju ke arah seorang Finn. Mencoba untuk menabrak Finn. Karena jalan untuk pulang. Apakah ada apa? Terus dia pecah. Meledak kesekian kalinya. Dengan poin kill di tangan dari seorang Arvi. Hardcut membuat Arvi bertahan. Tapi nampaknya Nino harus tersungkur bersama dengan seorang Eman. Damage double kill yang dikeluarkan. Hijume. Flicker for defensif. Menuju ke arah seorang Eman. Tahan itu dia. Teleportation. Hijume, tour and travel, berhasil membawa Rine pulang ke arah belakang. Seenggaknya ada 2 ditukar dengan 2. Arvi shutdown akhirnya. Tapi agresivitas Bigetron ini nggak bisa dianggap remeh loh. Mereka berani banget bisa bro. Ya, tapi nampaknya kali ini Anavel masih mau lebih. Dengan satu purple buff lumayan untuk membuat Rine terkekir. Dan satu keuntungan di arah bottom lane merubah segalanya untuk Alter Ego. Ya, dan bahkan dapatnya tanpa retribution juga ya. Jadi sekarang dengan Lord yang akan spawn ini Bigetron mereka masih pegang untuk kondisi lapangan sekarang. Lihat bagaimana untuk lane dari minion sendiri masih berjalan untuk keunggulan bagi Bigetron. Mereka tinggal clear yang di area mid. Mereka bisa mungkin komit untuk mendapatkan Lord. Ya. Gue curiga nih, game 2 Baxia di ban. Bisa jadi, atau bisa dinaik pick. Tapi kita fokus di game pertama dulu nih dengan Joy yang sudah hampir jadi ya. Menuju ke item terakhir dengan Wishing Lantern. Berarti Baxia dari Rina ini nggak boleh sembarangan jalan sih. Radiant Armor nggak bakal nahan juga karena percentage HP Ya, dari Wishing Lantern. karena dari Rine juga dia akan jadi full tank kan ya. Guardian Helm akan diselesaikan oleh Rine juga. Dan tinggal menunggu untuk supply damage dari belakang. Karena kelihatannya dari RV sendiri ini cukup nyaman. Sudah punya 1 Legion Sword. Tinggal milih mau ke BOD pasti ya. Si Halbert Yodi sih. kayaknya sih. Bisa Si, jadi si Halbert si juga. Halbert. Kadang- Nanti ada 2 nih si Sekarang Halbert. aku lihat si Halbertnya udah di tangan dari Nino gak sih? Tapi lihat di depan sana mereka mencoba untuk mentatap Takut jalan banget. ke Moreno. Almost take down Arvi. Masih coba dirasuki tapi Lele berhasil dihindari oleh perpasukan dari tim Alter Ego. Informasi yang bisa didapatkan adalah too much sword skill yang keluar. No flicker untuk Luke. Dan juga no flicker untuk Nino. Ya sword skill yang keluar banyak, bukan hanya itu aja. Lihat Nino, Hardgut. Dan lihat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini sulit banget untuk catch up dengan Eman. Gameplay Eman yang dari tadi ngebuat Alter Ego nggak maksimal di saat objective fight. Oh Rine. Oke, Rine bakal coba di-tag down. Tapi damage-nya terlalu besar. Avatar of Guardian berhasil dihindari. Tapi nampaknya Finn di sana Revitalize berhasil membuat Finn selamat. Oh, Dan Eman, itu Eman, dia Eman. Eman berhasil membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Kali ini bakal coba dipaksa. Arvi bakal coba bertahan dengan harta tata dan Sonata. Hardcutnya tidak mau terlalu terburu-buru dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Eman selamat dan space yang diberikan Gila, Eman. oleh Eman menghasilkan Lord untuk Bigetron. Ya, distraction dari Eman. Dapatin bahkan bottom base turretnya. Gila. Dan itu ngebuat Lordnya terbuka dan Bigetron mereka secara tiba-tiba juga langsung unggul berkat permainan tersebut. Ya, dan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini mengungguli 2.400 gold. Membalikan sebuah keadaan dan Eman again, the birthday boy. Gila distractionnya Manawan sih. Tapi ngobrolin high ground defense nih Om. Alter Ego dia nggak punya high ground defense yang oke juga loh. Ya mungkin dari Alter Ego mereka harus bisa ngajak ya. Ngagetin dengan diversion nih. Ya, atau kan dia ngandelin dari Hijume main front to back. Ya tapi agak sulit sebenarnya. Kena lagi, bisa lero. Ya mau nggak mau gimana caranya, perpasukan dari tim Alter Ego lebih tepatnya sosok dari seorang Nino ini nangkep ke arah Anavel. Udah that's it. Sisanya biarkan permainan itu dipegang sama Hijume. Dan lihat, terlalu sakit yang bisa diberikan Nino. Bakal coba bertahan di arah bottom lane dengan Lele kembali lagi. Bakal coba ada soliter atau tidak, tapi tampaknya mereka memilih untuk arah mid lane terlebih dahulu. Tidak ada initiate power. Lord memang sudah diselesaikan, tapi super minion masih bergerak menuju ke arah top lane. Ya, mungkin kalau memang mau ada target lainnya, selain Anavel, Nino harus cari target yang paling mahal, Eman. Eman nggak pakai purify soalnya. Iya. Ya, tapi Nino juga build-nya hybrid banget loh. Dia cuma mengandalkan Thunderbelt sebagai defense itemnya dia. Gambling ya dia kali But ini ya. or nothing, face break. Fish break, jadi ya dia full damage. Jadi dia harus bisa juga ya gak instant terpick off. Dan kita tahu power dari Selena ini bisa tembusin langsung kan defense-nya buat Nino itu sendiri. Mindclave lagi. Wah, soliter ya kan. Langsung diambil nyawanya sudah langsung sama Moreno. Sakit banget pastinya. Dan lihat penguasaan map yang dilakukan oleh Bigetron.
Ini membuat Alter Ego akan sedikit kesulitan nih untuk ngebuka jalannya, untuk ngebuka lagi jungle mereka sendiri. Dan itu berdampak pada Arfi. Yang dimana stucknya akan stuck. Ya. Stacknya pastinya nunggu juga kalau buat RV-nya. Dan ya mengintip sedikit itemnya itu jauh banget loh. Difference dari kedua jungle hampir di angka 5.000 full item pasti buat Annabelle. Tabungannya juga pasti ada nanti untuk switch ya. Dengan item-item defense-nya misalnya seperti Immortal ke depan. Dan pastinya juga Angela dengan Holy Crystal yang dipakai Dreams. Menambah lagi nih ya. Shield dari Heartguard. Karena semuanya tergantung dari Magic Power. Enak banget nih untuk jadi frontliner ya. Yap. Jadi lebih sustain lagi. Tapi sebentar lagi Lord akan muncul nih. Di patch yang terbaru memang Lord dibikin lebih cepat ya untuk spawn. Menghindari nih adanya farming time untuk tim yang lagi ada di posisi under. Iya. Dan juga tidak membuat terlalu lama kan kayak tim yang lagi unggul ini nunggu nih. Buat Lordnya kapan sih akan respon kembali. Yes, tapi kalau kita melihat dari item, Eman dan juga Arfi udah sama kondisinya. Full ya. Full, tapi yang harus diperhatikan sama sosok Arfi adalah dia agak cukup kebingungan. Untungnya kali ini ada Rose Gold Meteor. Kenapa? Dia nggak bisa WON langsung juga. Dengan kondisinya hanya untuk Eman, nggak terlalu worth it. Karena damage-nya bukan hanya dari Eman. Betul. Annabelle, belum lagi Moreno. Immortal, pilihan item yang bagus dan Eman respect dengan Wind of Nature. Iya, ini dia. Untuk Eman sendiri yang tetap masih bisa melakukan split push juga. Buset! Rine! Nyaris. Langsung ada Heartguard, bakal coba dibalikin kembali keadaan kali ini menuju ke arah depan. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka udah ada satu genderang perang dan satu informasi yang mahal untuk tim Bigetron. Kita bisa Lord. Itu dia Holy Crystal, Divine Grace, dan Wishing Lantern. Itu yang paling penting. Tapi Rine juga cepet banget recovernya. Karena dia bisa langsung balik dengan roda dan kembali lagi ke team fight secara cepat. Eman akan tetap jadi distraction. Sementara Lord mungkin akan dikuasai oleh teman-teman dari Bigetron. Harusnya. Dan harusnya Bigetron tidak melepaskan kesempatan yang mereka miliki saat ini. Mereka harusnya udah bisa membuka minimal. Ngebuka vision dari Alter Ego siapa aja yang ada di pit Lord. Supaya Eman punya space. Reset lagi nih. Ini bakal bahaya sebenarnya. Karena kalau ngomongin Lord. Ke Rine udah sampai di menit sekarang juga itu udah lumayan sakit loh. Waduh. Even Rine jungle tank. Pecah bos. Bocor. Tamengnya pecah itu. Tetap Iya. pecah tamengnya. Ini tergantung dari vision juga yang bisa didapatkan Bigetron ya. Wah, masalah Bigetron visionnya banyak banget. Om. Yes, itu dia. Dari trap-trap yang sudah diletakkan juga. Dan bagian bawah ini gak aman sama sekali Alter Oh, Ego. bakal coba dipaksa depankan Annabelle. Hilang begitu saja satu keputusan yang cukup ekstrim. Membuat permasukan dari tim Alter Ego, tapi ada fight di depan sana Luka. Flicker power defensif. Informasi didapatkan Arfi. Ternyata di arah bottom lane dia tidak akan kenal diam dan Arfi. Flicker power defensif waktu yang banyak. Dan bahkan Winter Crown with Arfi. What a human reaction. Lihat permainan dari Arfi berhasil membuat para pasukan dari tim Bigetron kehilangan seorang Eman bersama dengan seorang Finn. Human reaction. Arfi. What a play for the rookie in Alter Ego. Menyisakan Moreno seorang diri dengan 10 detik lagi. Annabelle respon time, mampukah Bigetron bertahan? Mereka bakal coba untuk memasang menuju ke arah lurus. Moreno akan menahan di garis tengah. Perpasukan dari tim Alter Ego tidak boleh terlalu terburu-buru menuju ke arah base. Masih ada minion. Dia akan dihabisin tapi Annabelle ada di garis depan untuk melakukan clear minion. Dan perpasukan dari tim Alter Ego fokus dengan harta total di Sonata. Annabelle terperangkap kembali. Hilang begitu saja dan ini bencana.